sini saya akan membahas mengenai reaksi terang yang merupakan bagian dari fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses di mana tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini terjadi di kloroplas. Proses ini merupakan proses yang sangat penting karena menghasilkan oksigen dan makanan yang digunakan seluruh makhluk hidup. Nah, proses ini terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Yang akan kita bahas hari ini adalah reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahap pertama dalam fotosintesis yang berlangsung di membran tilakoid dan membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Tujuan utama dari reaksi terang adalah untuk menghasilkan senyawa energi berupa ATP dan NADPH yang akan digunakan dalam siklus Kelvin. Reaksi terang terbagi menjadi dua jalur, yaitu non-siklik dan siklik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan reaksi terang non-siklik terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang telah saya sediakan. Seperti di gambar tertulis foton. Foton itu merupakan nama lain dari cahaya. Proses ini dimulai ketika cahaya matahari diserap oleh klorofil yang terdapat di fotosistem 2. Energi cahaya ini menyebabkan elektron di dalam klorofil tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dan terlepas dari klorofil. Elektron yang tereksitasi ini langsung ditangkap oleh akseptor primer. Nah, karena elektron di klorofil fotosistem 2 hilang, maka harus segera digantikan. Disinilah terjadi proses yang disebut fotolisis air, yaitu pemecahan molekul air atau H2O oleh enzim dengan bantuan cahaya matahari. Fotolisis ini menghasilkan elektron, proton atau ion hidrogen, dan oksigen atau O2. Elektron dari air inilah yang menggantikan elektron yang hilang dari klorofil, sementara oksigen dilepaskan sebagai produk samping ke atmosfer. Selanjutnya, elektron yang sudah ditangkap oleh akseptor primer mengalir melalui rantai transport elektron. Elektron berpindah dari satu pembawa elektron ke yang lain, seperti plastoquinon atau Pg, kompleks sitokrom, dan plastosianin atau Pc. Saat melewati rantai ini, energi dari elektron digunakan untuk memompa proton atau hidrogen ke dalam ruang tilakoid. Penumpukan hidrogen ini nantinya digunakan untuk menghasilkan ATP melalui proses yang disebut fotofosporilasi. Elektron kemudian sampai di fotosistem 1 dan kembali mendapat energi cahaya. Elektron yang tereksitasi di fotosistem 1 juga ditangkap oleh akseptor primer fotosistem 1, lalu dialirkan ke protein peredoksin dan akhirnya digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dengan bantuan enzim peredoksin NADP+ reduktase atau FNR. Jadi, hasil dari reaksi terang non-siklik ini adalah ATP, NADPH, dan oksigen atau O2. ATP dan NADPH akan digunakan dalam reaksi gelap atau siklus Kelvin untuk sintesis glukosa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi terang siklik. Berbeda dari jalur non-siklik, reaksi terang siklik hanyalah melibatkan fotosistem 1. Proses ini juga dimulai saat foton atau cahaya diserap oleh klorofil di fotosistem 1. Energi dari cahaya ini membuat elektron di klorofil tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dan keluar dari fotosistem 1. Elektron tersebut kemudian ditangkap oleh akseptor primer dan mengalir melalui rantai transport elektron, melewati molekul-molekul pembawa seperti peredoksin, plastoquinon atau Pg, kompleks sitokrom, dan plastosianin atau Pc. Yang membedakan jalur ini adalah elektron tidak digunakan untuk mereduksi NADP+ dan tidak berasal dari pemecahan air atau tidak ada fotolisis. Sebaliknya, setelah melewati rantai transport, elektron kembali lagi ke klorofil di fotosistem 1, karena itulah disebut jalur siklik atau melingkar. Selama elektron mengalir melalui rantai ini, energi yang dilepaskan tetap digunakan untuk memompa ion hidrogen ke dalam ruang tilakoid, yang kemudian menghasilkan ATP melalui proses fotofosporilasi. Namun, karena tidak ada fotolisis air, maka oksigen tidak dihasilkan. Dan karena tidak ada reduksi NADP+, maka NADPH juga tidak terbentuk. Kesimpulannya, hasil akhir dari reaksi terang siklik hanyalah ATP, tanpa NADPH dan tanpa oksigen. Jalur ini biasanya berlangsung saat tanaman membutuhkan lebih banyak ATP daripada NADPH untuk melanjutkan reaksi gelap. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai dua jalur reaksi terang dalam fotosintesis yaitu siklik dan non-siklik.
Dengan memahami proses ini, kita bisa lebih menghargai bagaimana tumbuhan menghasilkan oksigen dan energi yang sangat penting bagi bumi.